Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan serta curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya Mladia Rahma dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Pemirsa, hari ini insya Allah kita akan belajar bersama mengkaji tafsir Al-Quran dengan pendekatan tematik, memahami pesan-pesan ilahi yang Allah turunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Nah, tema yang akan kita bahas kali ini adalah tentang belajar menghadapi ujian hidup dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dan untuk membahasnya, seperti biasa telah hadir bersama kita, ada ayahanda dan juga gurunda kita tersayang, Kiai Haji Haris Takam. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah senantiasa setia menemani kami dalam mengkaji ilmu yang luar biasa hari ini. Ayah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa tabah dalam menghadapi ujian hidup berdasarkan kisah dari Nabi Yusuf. Nanti kita akan elaborasi bersama. Di setiap tahapannya kan kita melihat bagaimana kemudian perjalanannya begitu panjang. Tapi sebelum itu Ayah, saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, silahkan kirimkan pertanyaan Anda, baik berupa video maupun dalam bentuk tulisan, ke nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, kita akan buka diskusi atau kajian kita pada pagi hari ini terkait bagaimana kemudian kita bisa tahu, Ayah, kalau kita lihat kemudian dalam Al-Quran, terutama dalam Quran surat Yusuf, bagaimana kemudian perjalanan kisah Nabi Yusuf itu luar biasa. Dari kemudian beliau dibuang di sumur sampai akhirnya beliau bisa menjadi orang yang punya power berada di istana. Bagaimana kemudian kita bisa memahami perjalanan hidup dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam? Tafadhol Ayah. Ya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan pertemuan kita di pagi hari ini mendapatkan kebahagiaan, kecerahan lahir batin. Amin. Allah sendiri yang menyatakan bahwa kisah Nabi Yusuf itu punya sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan kisah-kisah di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, nahnu nakussu alaika ahsanal qasasi bima auhayna hadzal Quran. Kami kisahkan kepadamu ya Muhammad sebagus-bagusnya kisah yang kami wahyukan di dalam Quran ini. Allah yang mengatakan bagus. Kenapa dibilang bagus? Karena ya ma'aluhu sa'adah. Dari tahapan-tahapan yang dilaluinya itu semuanya berakhirnya ya endingnya itu bagus semua, indah semua, membahagiakan. Nah, oleh karena itu kalau kita mengangkat tema untuk belajar tentang bagaimana perspektif Al-Quran tentang ujian itu, khususnya Nabi Yusuf, wajar dan layak untuk kita bicarakan ini. Nah, para pemirsa, kalau bicara tentang kisah yang bagus ini, maka ada cikal bakalnya. Jadi kalau kita ingin bercerita tentang asap, maka kita mesti telusuri dulu apa penyebabnya asap itu. Apakah api atau cuma sekedar ya suhu yang tinggi yang melahirkan asap itu. Nah, pada kisah Nabi Yusuf ini ada api yang menghidupkan ya, yang menjadi sesuatu motor lahirnya peristiwa yang hebat ini. Ulama-ulama tafsir mengatakan wa hasaduhu ala mahabbati abihim lahu. Timbulnya masalah yang besar pada Nabi Yusuf ini, saudara-saudaranya Yusuf itu iri, ya, dengki dari lantaran perilaku ayahnya yang lebih terhadap Yusuf. Nah, ini menarik untuk kita pahamkan ini, para pemirsa, bahwa kita pernah mengatakan pada beberapa episode yang lalu itu, kalau kita punya anak lebih dari satu, itu kecenderungan kepada salah satu anak itu manusiawi. Apalagi umpamanya kita punya anak 5, ada kecenderungan yang
kepada anak tertentu itu manusiawi, artinya bisa terjadi. Yang saya maksud dengan manusiawi bisa terjadi. Tetapi pertama yang mesti kita pelajari pada kasus Nabi Yusuf ini, ayah tidak boleh nampak, ayah tidak boleh terlihat ya, atas pilihannya atau kecenderungan hatinya kepada salah satu anak. Biasanya kepada anak yang bontot, atau bapak lebih cenderung kepada yang perempuan, ibu lebih cenderung kepada yang laki. Itu kecenderungan secara umum. Itu manusiawi, dalam artian mungkin terjadi. Tetapi yang tidak boleh berlebihan sehingga dipahami oleh saudara-saudaranya terjadi ya ada perbedaan ya. Ada kelas dalam memberikan perhatian. Itu yang terjadi. Maka mulailah episode tentang ya peristiwa yang bagus itu berawal dari kecemburuan sosial. Jadi kecemburuan sosial ini jangan dianggap enteng. Di dalam rumah tangga kecemburuan perhatian orang tua. Kita pernah membahas ya banyak kasus pembunuhan terhadap orang tua. Itu awalnya juga karena ada yang dibedakan. Nah ini menjadi kelihatannya sederhana, tetapi sebenarnya melahirkan dendam. Dari iri melahirkan dendam. Dan kalau dia tidak, bekal agamanya kuat, maka peristiwa ini akan menjadi peristiwa Yusuf yang lain. Nah ini poin pertama yang bisa kita ambil pelajaran justru dari ayahnya Nabi Yakub ya, bagaimana Nabi Yakub itu melihat. Nah, apakah Nabi Yakub ini tidak pandai memahaminya? Sebenarnya bukannya tidak pandai. Dari lantaran memang ya faktor nubuah. Ya, faktor nubuah. Jadi nur, cahaya nubuah, cahaya kenabian itu nampak pada Yusuf, tidak ada pada yang lain. Itu satu. Yang kedua, ya musta'biratu al-musta'birah. Nabi Yusuf itu mampu membuat ibrah pelajaran takwil mimpi, musta'biratur ru'ya. Beliau bisa menafsirkan mimpi yang bakal terjadi pada periodisasi bulanan berikutnya. Nah ini juga yang menyebabkan lalai itu, sisi kemanusiaan Nabi Yakub itu lalai. Ya, dari sihat yang semacam itu mungkin terlihat oleh saudara-saudaranya yang lain. Tetapi itu memang bagian yang nggak bisa dinafikan sebenarnya. Karena nur nubuah itu beda. Itu nur nubuah. Yang kedua, Zul Jamal. Kegantengan Yusuf itu kok nggak sama dengan yang lainnya gitu loh. Ya, nah ini juga masalah ya, para pemirsa. Ada anak kita yang gantengnya beda. Ya, anak kita itu dari sekian itu ada yang gantengnya beda. Kalau yang wanita ternyata ada yang cantiknya beda. Padahal bapaknya itu, ibunya itu juga gitu loh. Ramuannya, mohon maaf nih, ramuannya, konsepnya itu sama aja gitu. Tapi kenapa dia dikasih Zul Jamal, Zul Jamilah, ganteng, ini cantik. Itu juga masalah bagi orang tua. Jadi sebelum masuk kepada Nabi Yusuf, sebenarnya akar masalahnya itu harus dilihat betapa masalah pada Nabi Yakub itu sungguh luar biasa. Ada catatan-catatan itu. Oke, Masya Allah. Jadi sejujurnya Pak Kiai, saya kemudian bisa melihat, setelah kemudian tadi Pak Kiai menjelaskan, oh iya ya, berarti seringkali mungkin kita kalau baca Quran ya, kemudian kita baca terjemahan, kita tahu ceritanya Nabi Yusuf, ini kan hanya sekedar, oh saudara-saudaranya aja nih yang iri, saudara-saudaranya aja nih yang cemburu dengan Nabi Yusuf. Tapi pada dasarnya ada pelajaran yang luar biasa yang sebenarnya Allah juga ingin sampaikan dalam kisah Nabi Yusuf, bahwa kita sekarang sebagai orang tua, jangan-jangan kita punya relevansi cerita yang sama nih gitu ya. Jangan sampai kemudian kalau kita punya anak yang lebih dari satu tadi misalnya, kecemburuan yang mungkin timbul itu ternyata bisa menimbulkan hal yang tidak baik pada kemudian hari ya. Jadi Masya Allah, ternyata
tidak hanya kemudian masalahnya di anak, tapi bagaimana kita peran sebagai orang tua juga penting untuk menentukan seperti apa nanti kondisi keluarga kita ya Pak Kiai. Iya betul. Oke, Masya Allah, ini luar biasa sih. Saya baru dapat sarinya tuh baru ini Pak Kiai, Masya Allah. Dan yang jangan lupa nih sebelum kita break Pak Kiai. Iya break. Orang yang diberi ganteng, diberi cantik, diberi pintar, itu sama dengan orang yang diberi kaya. Betul. Ya. Yang mesti dia hawasi, dia mesti hati-hati. Kenapa saya kok beda dengan dari saudara saya? Kenapa saya di kampung saya kok berbeda? Hati-hati, itu juga sama dengan orang yang diberikan kekuasaan, diberikan harta. Jadi cobaannya nempel pada kelebihan. Betul. Ya, itu kan perhiasan dunia juga ya Pak Kiai ya. Oke, sama sebenarnya. Baik. Masya Allah, luar biasa pembahasan kita. Masih akan ada banyak yang mungkin kita bisa bedah di segmen berikutnya Pak Kiai. Tapi kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Belajar Menghadapi Ujian Hidup dari Kisah Nabi Yusuf. Pemirsa, di segmen kedua ini, Kiai Haji Haris Akam akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Nisrina Elmi di Nusa Tenggara Barat. Kita simak bersama pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Elmi. Saya berasal dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pertanyaan pertama, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yusuf? Selain ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam, pelajaran apa lagi yang bisa kita ambil? Untuk pertanyaan kedua, bagaimana jika kita beranggapan bahwa Nabi Yusuf itu memiliki kelebihan, bukan hanya Nabi Yusuf saja, akan tapi nabi-nabi yang lain, apakah itu akan berbahaya bagi akidah kita karena kita lebih mencintai nabi lain daripada nabi kita, Nabi Muhammad SAW? Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Mbak Nisrina Elmi di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pak Kiai, pertanyaan pertama, apa yang kemudian kita bisa belajar dari kisah Nabi Yusuf selain yang masyhur memang kan soal ketampanan beliau, apalagi bagi kami ya, ahwat-ahwat ini begitu Pak Kiai ya, kalau sudah bicara Nabi Yusuf tuh yang identik selalu beliau adalah tampan begitu. Tapi apa yang jauh lebih mendasar dari sekedar mungkin tampilan fisik Nabi Yusuf? Iya, ini yang tajalli jalal namanya. Jadi kelebihan yang diberikan di luar gantengnya itu sekurang-kurangnya ada 6. 6, Masya Allah. Yang pertama, mujawazatu Yusuf an ikhwatih. Nabi Yusuf mampu melampaui ya kejelekan, kejahatan dari saudara-saudaranya itu dengan baik. Itu yang pertama. Jadi tidak terlihat ketika Yusuf ditipu, ya, kemudian Yusuf itu melakukan perlawanan dan melakukan sikap-sikap yang terjelek, tidak diinformasikan. Kemudian wasabrihi ala adzahum. Kedua, sabarnya Nabi Yusuf ketika disakiti itu. Ya, kemudian wa'afwihim ya ba'dal iltiqa'i bihim. Dan Nabi Yusuf mampu memberikan maaf setelah dilempar ke lubang sumur. Saya tidak tahu persis ya Mbak Mila, ada di media sosial itu ternyata sumur di mana tempat dilemparkannya Nabi Yusuf itu sekarang ada bangunan gubah, diabadikan. Karena memang kisah tentang Yusuf ini diceritakan di dalam Taurat, diceritakan ya di dalam Injil dan diceritakan di dalam Al-Quran, sehingga ini disebut ahsanal qasas. Luar biasa. Kemudian dikatakan anzikri ma ta'atu
ya, wa karamahu fil afwi anhum. Ketika disebutkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, kan dia mengaku kan waktu ketemu kembali di istana itu, dia menceritakan itu. Yusuf tidak mengatakan apa-apa tapi memberi maaf. Ya Allah, kalau seandainya saya yang jadi Yusuf, barangkali ya sekurang-kurangnya saya akan menceritakan atau mengungkapkan kemurkaan, kemarahan saya kepada dia. Itu bisa jadi. Tetapi tidak pada Yusuf. Yusuf sangat ya memahami bahwa kehidupan itu ada yang menjalankan. Dia paham bahwa sebenarnya saudara-saudaranya itu adalah instrumen yang dimainkan pada skenario Tuhan. Nah, dia paham, kalau dia paham bahwa itu adalah skenario Tuhan, kenapa dia mesti marah sama saudara-saudaranya? Karena itu cuma instrumen aja, alat. Nah, yang berikutnya, gantengnya Yusuf itu ternyata membuat musibah di istana. Sehingga Imratul Aziz, ya, istri dari raja yang dimuliakan ini, jatuh cintanya luar biasa, Mbak Mira. Saya lihat Zulaikha, ya, Zulaikha itu cinta kepada Yusuf dan kisahnya sudah kita bisa mendapatkan secara umum. Yang menarik, Mbak Mira, ketika suaminya si raja ini meninggal, kemudian dia berpisah dengan Yusuf, ya, pada akhir tua. Ketika sudah, mohon maaf, sudah tua, sudah jelek, satu yang dia tidak bisa lupakan bahwa cintanya itu tetap ada. Nah, sehingga dia minta kepada Tuhan, karena dia kan wanita soleha juga, dia minta kepada Tuhan agar sebelum menutup matanya dia bertemu dengan Yusuf. Permintaannya itu. Ini si ratu yang tadi ya? Iya, Ratu Zulaikha itu. Ratu Zulaikha yang ya, istrinya dia minta sebelum wafat itu ketemu lagi Yusuf. Dan pada waktu itu Yusuf sudah menjadi raja. Sudah menjadi raja, dia ke perkampungan. Maka dia melihat, saking tidak bisa menahan mulutnya, ya, maka dia menyebut nama Yusuf itu. Maka Nabi Yusuf menoleh ke wanita tua itu. Dan Nabi Yusuf mengatakan, aku duga kau adalah Zulaikha. Ya, dan dia mengatakan benar gitu. Nah, karena dia itu adalah permintaan yang terakhir dan cintanya itu memang mendalam, maka Allah memerintahkan, memfirmankan kepada Yusuf untuk menikahi itu. Untuk menikahinya. Ya. Nah, oleh karena itu para pemirsa, ini memang jadi ada yang mengatakan ini Israiliyat. Jadi kalau kisah-kisah Bani Israel gitu, disebutnya Israiliyat. Sehingga kalau ada orang berdoa dalam perkawinan itu, Mbak Mira, Allah ma'alif bainahuma kana Yusuf wa Zulaikha. Ya Allah, indahkan hati kedua orang ini seperti indahnya kecintaan Yusuf dan Zulaikha. Zulaikha kepada Yusuf. Orang bilang, loh kan itu bukan pasangan rumah tangga itu. Enggak. Ya, pada kisah ini Allah mengatakan nikahi wanita itu. Maka Yusuf kemanusiaannya timbul. Seakan mengatakan begini, aku seorang raja untuk menikahi seorang wanita yang sudah tua. Ada keengganan dalam hatinya itu. Subhanallah. Maka Allah dengan rekayasa yang maha hebat ya, ahsanal qasas, maka dikembalikanlah kecantikannya. Dikembalikan kecantikan Zulaikha sehingga dia menikah layak untuk disandingkan kepada Yusuf. Nah, kalau doa yang dimaksud doa-doa pada perkawinan sekarang nih, ya kama Yusuf wa Zulaikha, ya kama Adama wa Hawa, kama Muhammad wa Aisyah ridha umpamanya. Ya, kepada kisah ini
wajar-wajar saja. Karena memang endingnya mereka menjadi menikah. Nah, adapun apakah ini valid? Nah, ada sebagian yang mengatakan ini Israiliyat. Israiliyat ya. Tetapi kita mengatakan orang yang berdoa semacam itu, ketika dia memahami semacam itu, kan pembuktiannya susah ini. Karena terjadinya sebelum Masehi. Ya. Bahkan sebelum Nabi Muhammad ya Pak Kiai. Ya. Yang berikutnya kelebihan lagi pada Nabi Yusuf dan jarang diceritakan, jarang ditulis bahwa wa aslaman maliku hina idh. Masuk Islam ketika raja yang mengetahui bagusnya Yusuf sebagai seorang anak, sebagai seorang yang diterima di dalam keluarga kerajaan itu, dia bisa memelihara, menjaga kehormatan dirinya dan menjaga kehormatan istrinya. Itu ternyata, nah ini menarik nih para pemirsa, bahwa kita bertahan pada prinsip keislaman yang semacam ini, dan dia mengatakan ini akhafullah, aku takut sama Allah, itu ternyata mampu meluluhlantakkan hati kekerasan seorang raja. Ketika dia mengatakan dia mampu memelihara istrinya, mampu menahan dirinya, orang yang semacam ini itu bukan orang biasa. Jadi kira-kira Mbak Mila, ukuran di zaman itu manusia itu nggak mungkin melakukan itu. Yang bisa melakukan itu malaikat. Kalau ini terjadi pada Yusuf, maka ada nilai lebih pada Yusuf. Dan dia diakuninya ketika dia mendeklar bahwa dia adalah seorang nabi dan rasul, maka sebelum wafat raja ini masuk Islam. Oh, Masya Allah. Baik. Nah ini adalah kisah-kisah Luar biasa. Ya, yang menarik. Jadi kalau Allah mengatakan ahsanal qasas, sebagus-bagusnya kisah, memang kisahnya dari yang sangat minus, kedengkian, pembunuhan, dendam, sampai dengan kebaikan yang luar biasa dan keindahan cinta. Cinta tadi ya. Subhanallah. Masya Allah, luar biasa. Kira-kira begini Mbak Mila, kenapa ini tidak bisa menggeser Valentine Day? Jadi ini kacamata kita yang perlu kita perhatikan. Kenapa? Iya. Nggak ada apa-apanya kisah tentang Valentine Day. Romeo dan Juliet misalnya. Romeo dan Juliet. Betul. Dibandingkan dengan kisahnya Yusuf, karena prinsip keberagamannya. Berarti ternyata media sangat berpengaruh. Siapa yang megang dunia dalam konteks global. Luar biasa. Menarik sekali pembahasan kita Pak Kiai. Masih ada satu pertanyaan tadi dari pemirsa juga yang belum terjawab, tapi kita jeda terlebih dahulu Pak Kiai. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Belajar Menghadapi Ujian Hidup dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Pak Kiai, kita ke pertanyaan kedua dari Mbak Elmi di Mataram tadi. Apakah ketika kita misalnya mengagumi atau mungkin mencintai sosok Nabi lain selain Nabi Muhammad SAW, itu akan berpengaruh terhadap akidah? Atau ini sebenarnya hal yang mubah, boleh-boleh saja atau mungkin diperkenankan sebenarnya Pak Kiai? Iya, kalau gantengnya Nabi Yusuf itu fakta, gantengnya Nabi Yusuf itu valid, karena yang menyampaikannya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bahkan ganteng kisahnya lebih hebat daripada ganteng fisiknya. Ya, jadi itu yang pertama yang digambarkan. Tetapi kita tidak boleh berlebih-lebihan sampai menggeser kedudukan Nabi Muhammad, itu nggak boleh. Nah, yang terjadi di masyarakat ini pada stressing point ini, ketika dia sebagai seorang muslimah hamil 7 bulan, peringatan 7 bulan tingkepan itu baca surah apa coba? Iya, kadang-kadang kan
surah Yusuf, Maryam. Maryam. Kenapa baca 2 surah yang Israiliyat? Yusuf itu adalah Bani Israel. Ya, begitu juga ya Siti Maryam yang melahirkan Isa itu dari kalangan Bani Israel. Layakkah kita ketika beriman kepada Nabi Muhammad, mengikuti syariatnya Nabi Muhammad dan minta diselamatkan dengan syafaatnya Nabi Muhammad, tetapi ketika ingin punya anak, ya dilupakannya. Bahkan yang berat nih Mbak Mila, di dalam Al-Quran ada surah Muhammad tidak? Ada. Ada. Kira-kira ya kalau dia lagi cari surah Muhammad, kata isunya bukan Muhammad, Yusuf. Kalau Nabi berada di situ, maka Nabi membuat persaksian. Ini umatku yang tidak setia. Dia tidak setia. Kenapa? Pengen punya anak, dia lupa. Kenapa begitu? Ada pendapat Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan tidak ada nabi dan rasul yang diutus itu kecuali dengan 2 hal itu. Ya, hasanal wajhi wa hasanas saut. Ganteng dan suaranya bagus. Itu nabi-nabi terdahulu itu seperti itu. Wa nabiyyukum ahsanal wajhi wa ahsana saut. Dan nabimu, kata Ibnul Jauzi, nabi yang paling ganteng di antara nabi-nabi, yang paling bagus suaranya dibandingkan dengan nabi-nabi. Jadi kalau digandengkan Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad lebih ganteng. Kalau diadu kekuatannya Nabi Daud, yang dibilang seruling Nabi Daud itu bisa diberikan kepada orang yang suaranya bagus, dibandingkan dengan suara Nabi Muhammad itu tidak sama, lebih bagus. Nah ini akidah ini yang mesti kita jaga, yang mesti jangan berlebih-lebihan sampai mengalahkan pandangan kita terhadap keunggulan Nabi Muhammad. Nah itu alasan secara nakli. Ada secara aklinya itu begini. Kalau begitu bagaimana kita merasiokan bahwa Nabi Muhammad itu ternyata lebih ganteng gitu loh. Nah, jawabannya Mbak Mila, bahwa Nabi Yusuf itu diberikan tajalli jamal namanya. Diberikan tampilan yang ganteng. Nabi Muhammad itu diberikan 2, tajalli jamal, tajalli jalal. Tajalli jamal ganteng, orangnya sangat ganteng, tapi tajalli jalal, ya tampilannya begitu sangat memukau, ya kehormatan dan keagungannya, sehingga orang kalau menyebut nama Nabi Muhammad itu enggak kegantengannya, tetapi bagaimana memukau akhlaknya, memukau pribadinya, memukau spiritualitasnya, sehingga tidak lagi dibicarakan itu. Nah ini para pemirsa, 2 argumentasi kenapa kita tidak boleh berpaling kepada hal-hal yang Israiliyat. Yang ketiga ini yang terpenting sebenarnya. Bila kita memperhatikan tafsir-tafsir klasik itu, para pemirsa, ulama mengatakan tidak dinafikan di dalam tafsir-tafsir yang klasik itu masuk Israiliyat. Dimensi Israeli. Nah, tujuannya dimasukkan kisah-kisah Israiliyat itu adalah lil i'tibar, untuk diambil pelajaran. La lil ihtijaj, bukan untuk dijadikan hujjah. Nah, kita menganggap itu hujjah, itu argumentasi, itu pelajaran, padahal bukan. Ya, jadi dia adalah untuk i'tibar. Jadi ada beberapa tahapan. Pertama, bila mendengar kisah, cerita, maka dia kedudukannya sebagai ikhtibar. Sesuatu yang diceritakan itu. Nah, sesuatu yang diikhtibar ini nggak boleh diterima. Harus divalidasi ini. Harus dibuktikan. Harus ya ditanyakan dan diteliti secara benar. Kalau benar, bagus, maka dia kedudukannya naik.
Ya, namanya iktibar. Ya, dia menjadi pelajaran. Nah, tadi pelajarannya 6 kisah, ya, pelajaran yang diambil dari Nabi Yusuf itu namanya iktibar. Tapi dia bisa naik kepada ihtijaj. Ihtijaj. Ya, ihtijaj itu di mana pelajaran itu dijadikan argumentasi. Nah, kasus-kasus yang Israiliyat itu nggak boleh dijadikan ihtijaj. Ya, karena itu dalam kisah pada pemahaman pengkultusan yang semacam itu nanti menggeser keimanan dia terhadap kelebihan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah yang menyatakan, ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalau Nabi Muhammad dikatakan uswah hasanah, kemudian Nabi Yusuf dikatakan ahsanal qasas, itu menggunakan kata yang sama itu, kata hasan. Ahsanal qasas. Kisah yang bagus. Nabi Muhammad itu uswah hasanah. Uswatun hasanah. Ya, khuluqun azim. Itu adalah sebuah istilah, diksi itu enggak boleh menyamakan, beda. Uswah hasanah itu lebih tinggi derajatnya ketimbang ahsanal qasas. Oh, paham. Oke, Masya Allah. Jadi ada 3 tahapan tadi ya Pak Kiai. Saya ini catatan saya ini. Yang pertama adalah ikhtibar. Jadi kisah aja, sekedar kisah. Semata. Kemudian iktibar, itu menjadi pelajaran. Yang terakhir adalah ihtijaj. Bisa dijadikan hujah atau argumen kita. Itu. Udah pinter nih Mbak Mila ini. Ya itulah gunanya mencatat Pak Kiai. Takarannya 3 aja. Kalau tadi kisah-kisah Israiliyah itu jangan kemudian jangan langsung ditelan. Harus divalidasi dulu. Validasi dulu. Yang pertama harus dijadikan sebagai ikhtibar. Oke, Masya Allah. Ini menarik ya, nggak kerasa ya kalau belajar begini tuh rasanya mau lanjut aja, tapi harus break lagi Pak Kiai. Nanti kita lanjutkan di segmen terakhir. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan bahasan kita terkait kisah Nabi Yusuf. Pak Kiai, kalau kita kemudian merunut bagaimana Al-Quran menjelaskan atau menggambarkan perjuangan Nabi Yusuf, ini kan panjang Pak Kiai. Dari mulai kemudian beliau dibuang ke sumur, kemudian dia diperjualbelikan sebagai budak, akhirnya ditahan, bisa naik pangkat lah bahasanya begitu ya Pak Kiai. Kemudian tapi juga harus menghadapi di penjara, jatuh bangun. Sebenarnya pelajaran bahwa kita kan bisa ambil silver liningnya ya, pelajarannya bahwa takdir Allah itu selalu baik. Tapi memang perjalanannya itu bisa mungkin tidak mulus. Kemudian bagaimana sebenarnya ini kita bisa tarik dalam kehidupan kita sehari-hari Pak Kiai untuk dengan melihat kisahnya Nabi Yusuf. Iya, subhanallah. Dalam ukuran strata sosial, budak itu yang paling rendah. Tetapi ketika dia dalam ayat itu, innahum mayyattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Itu catatannya. Sesungguhnya orang yang takwa dan dia sabar. Nah, orang bertakwa itu enak Mbak Mila. Yeah. Karena tempatnya, sholatnya di masjid. Sekarang masjid ruangannya AC. Iya. Ya, di rumah sholat. Puasa pun sekarang enak. Tapi wayasbir ada 2 tuh. Menggandengkan unsur takwa dan kesabaran. Kalau dia bisa memiliki 2 hal itu, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak menyia-nyiakan pahala bagi al-muhsin. Itu ulama makanya al-muhsinin ai-sabirin. Orang-orang yang sabar itu. Jadi tidak ada karunia yang lebih besar dari karunia sabar. Bayangin ya, orang merdeka yang diperjualbelikan. Sekarang ini Mbak Mila, trafficking di Indonesia ini, di zaman modern ini, orang dengan alasan mempekerjakan ya menjadi TKW, TKI di luar negeri dengan gaji sekian,
sampai di sana mereka diperjualbelikan. Mereka itu dijadikan pemuas seks. Itu adalah kisah Yusuf. Ya. Dan itu bagian dari catatan bagi bangsa ini, nggak boleh ini. Masih terjadi. Ya, perdagangan orang itu, ya termasuk perdagangan bayi itu terjadi Mbak Mila. Ya, terakhir itu kasus di Bandung, di mana jelas-jelas ibu bapaknya makan ke sebelah, anak itu sudah diambil dan bekerja sama dengan oknum perawat itu. Ini baru harian Mbak Mila terjadi yang semacam itu. Nah ini juga bagian. Jadi ketika aspek ibrah ini, pada titik aspek dia sebagai ibrah ini harus kita perhatikan itu. Bahwa bisa jadi orang yang rendah, ya itu bisa dinaikkan oleh Allah. Jadi Nabi Yusuf itu yang terendah. Kalau Nabi Muhammad kan tidak sampai diperbudak. Kalau Nabi Yusuf ini dia diperbudak, diperjualbelikan, kemudian dinaikkan oleh Allah yang setinggi-tingginya itu. Nah itu berarti saya, Mbak Mila, para pemirsa, ketika sekarang ibarat putaran roda kita sedang di bawah, sabar. Sesungguhnya putaran itu secara alamiah Allah akan memutarnya dan kita akan sampai ya pada puncaknya. Itu maknanya. Oke, Masya Allah. Jadi kuncinya adalah takwa dan sabar. Dua poin. Jangan takwa doang. Dan sabar. Karena pahala sabar itu tidak terbatas kan, Pak Kiai seringkali mengatakan itu, bahwa pahala sabar itu Allah yang tahu seberapa besar, karena yang penting kita jalan aja berarti ya Pak Kiai, move on. Nah ini kan kaitannya juga dengan doa Pak Kiai sebenarnya. Kan di sini dari kisah Nabi Yusuf kita kemudian melihat bagaimana perjalanannya begitu panjang, penantiannya beliau begitu panjang. Dari tadi dijatuhkan menjadi serendah-rendahnya manusia, karena menjadi budak, diperjualbelikan dengan murah, kemudian beliau diangkat. Ini kan kalau kita lihat rentangnya, tidak semua orang punya ketahanan mental, punya kesabaran untuk bisa nunggu lah bahasanya gitu Pak Kiai. Kira-kira ya Allah ini mungkin kondisiku lagi nggak baik-baik saja, ini saya lagi ada di titik terendah Pak Kiai. Tapi bagaimana kita tetap punya husnuzon, punya prasangka baik, Allah tuh nggak akan selamanya membiarkan saya ada di posisi ini. Tetap punya mental seperti itu Pak Kiai. Iya, kita pahami dunia itu bulat. Dunia itu bulat, kehidupan itu berputar. Sudah pegang itu aja. Ya, dunia itu berputar. Jadi kalau dia berputar, maknanya ada sisi bawah dan sisi atas. Tidak menyenangkan kalau kita lagi sedang di bawah itu. Tetapi kita bukan jadi orang yang hebat ketika putaran itu berposisi di atas. Itu yang pertama. Itu sesuatu. Innama al usri yusran. Itu udah pasti. Kalau ada kesulitan, sebentar lagi kemudahan. Itu yang pertama. Yang kedua yang tidak kalah hebatnya, Mbak Mila tadi sebut-sebut doa. Doanya Nabi Yakub itu. Ya, doanya Nabi Yakub itu bahwa dia sampai diceritakan itu saking banyak menangis, lama-lama buram, lama-lama dia tidak bisa melihat, buta akibat dari banyak menangis yang bersumber dari sebuah kecintaan. Tapi dia dengan Tuhannya yakin ini ada nur nubuwah, nggak mungkin dia berakhir seperti itu. Berapa lama, berapa puluh tahun dia sabar jadi orang yang buta. Dan dia tidak menghukum anak-anaknya yang melakukan. Nah ini yang mahal nih. Nabi Yusuf ketika ketemu anak saudaranya mengaku, dia tidak menghukum. Padahal palu keputusan dia sebagai raja ada. Begitu juga ketika mereka itu menyebutkan, membawa pakaian, kau lemparkan ke muka ayah kita, maka dia akan bisa melihat lagi. Ketika dilemparkan, berapa puluh tahun lamanya dia sabar. Ya, Nabi Yakub itu mengikuti ya proses kehidupan yang dimainkan oleh Tuhan, skenario Tuhan itu. Nah, ini yang kelupaan. Ini kita yang suka terlupa. Sehingga Nabi mengatakan walakin tastajilun. Kamu ini maunya cepat-cepat, kamu maunya terburu-buru, gitu. Nah inilah nilai yang termahal
pada peristiwa pelajaran ibrah di Yusuf alaihissalam. Masya Allah. Jadi kembali lagi poinnya adalah takwa, Iya. menjaga, menggenggam sekuat-kuatnya. Kalau ibarat kalau di hadis tuh digigit dengan gigi geraham gitu ya Pak Iya. Kiai ya, kira-kira takwanya, kemudian sabarnya juga dipelihara, Sabar. dan pasti endingnya akan selalu happy Pak Kiai ya. Iya. Indah ya. Jangan lupa ini teori Mbak Mira. Teori gimana Pak Kiai? Jadi Terakhir. orang yang sabar itu susah. Iya. Harus berdoa, minta jadi orang yang sabar dan berusaha jadi sabar. Masya Allah. Karena dia sulit, Betul. Wah. sulit. Itu saya PR kita semua Pak Kiai ya. Iya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk berikhtiar ya, untuk bisa menjadi orang yang itu tadi Allah ridhoi, menjadi orang yang sabar. Masya Allah. Pak Kiai luar biasa, Masya Allah. Ini salah satu menurut saya tafsir yang sangat bisa menyentuh, sangat Iya. relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Muatan moralnya juga sangat banyak. Insya Allah bisa menjadi pegangan kita Amin, amin. dalam kehidupan kita sehari-hari. Jazakallah khair ilmunya Pak Kiai. Amin. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, serta mendorong kita untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama Amin. dan mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meladia Rahma bersama gurunda kita, Kiai Haji Haris Akam. Mohon pamit undur diri. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak Kiai. warahmatullahi wabarakatuh.